ini saya associate professor di Universitas Riset di Malaysia, ya, Universitas Putra Malaysia. Jadi di Malaysia ada 5 universitas riset, ya, yaitu Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia, kemudian Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Teknologi Malaysia. Jadi ada 5 dari 600 universitas di Malaysia. Jadi pemerintah sudah memilih 5 RU, ya, di mana 5 research university ini dinilai sebagai universitas yang memiliki aktivitas riset yang sangat tinggi. Ya, jadi saya bekerja di UPM sudah agak lama, dan PhD saya pun diperoleh dari UPM. Jadi sudah lebih kurang 20 tahun di Malaysia. Ya. Baik, jadi mungkin Bapak Ibu tadi pagi ya sudah mengikuti sesi hands-on mengenai docking, jadi paling tidak sudah memiliki gambaran singkat mengenai apa itu docking, ya, paling tidak gambaran secara umum apa itu docking, ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat ini adalah contoh, ya, di mana molekul Tamiflu atau nama generiknya oseltamivir yang didock, ya, yang didock ke molekul neuraminidase, yaitu enzim yang berperan yang digunakan oleh virus untuk menempel ke sel manusia. Jadi ini adalah obat yang saat ini satu-satunya obat yang digunakan untuk menterapi flu, ya, yang disebut sebagai Tamiflu. Dari sesi pagi tadi mungkin Bapak Ibu sudah belajar apa itu docking dan scoring. Jadi intinya docking itu adalah bagaimana kita menempatkan molekul kecil, ya, atau calon obat, ya. Kita tidak bisa menyebutnya sebagai obat karena untuk mendapatkan status sebagai obat itu prosesnya sangat panjang. Jadi ada uji preklinis, ada uji klinis 1, 2, 3, kemudian baru kita sebut sebagai obatnya. Jadi molekul yang kita tempatkan ke reseptor itu adalah ligan, ya, kita sebutnya sebagai ligan atau molekul kecil, ya, di mana ketika kita melakukan docking, kita mencari interaksi yang paling optimal antara ligan tersebut dan reseptor, ya, dan kemudian dari perhitungan interaksi yang paling optimal tersebut kita bisa melakukan estimasi tentang kekuatan afinitasnya, ya, disebut sebagai binding affinity, ya. Kenapa kita melakukan docking? Karena proses penemuan obat itu memakan biaya yang sangat mahal, ya. Angka terbaru yang saya dapatkan sekarang bukan lagi $800 juta. Untuk menemukan satu obat itu memerlukan uang 1 sampai 2 billion dolar. Ya, billion dolar itu 1 sampai 2 miliar dolar, dan waktu yang diperlukan itu bisa sampai 15 tahun untuk menemukan satu obat saja. Ya, untuk menemukan satu obat. Dan untuk menemukan satu obat, kadang-kadang kita bisa mulai dari 10.000 molekul, kita bisa mulai dari 100.000 molekul, bahkan jutaan molekul, dan ujung-ujungnya kita dapatkan satu obat. Ya, itu pun kalau kita beruntung. Kalau kita tidak beruntung, kita sama sekali tidak mendapatkan obat yang kita inginkan. Oleh karena itu, ya, proses penelitian obat di perusahaan-perusahaan farmasi itu adalah proses yang sangat mahal. Ya. Teman saya yang kerja di sana, jadi ketika saya di Amerika dulu, teman-teman saya banyak yang ketika lulus, mereka kemudian bekerja di perusahaan farmasi. Mereka itu, apa yang mereka minta itu akan dipenuhi oleh direktur. Pak, saya minta alat ini dikasih. Pak, saya minta alat ini dikasih. Apalagi cuma untuk docking, ya. Pak, saya minta komputer ini berapa, 100 kasih. Ya. Jadi kita minta fasilitas apapun dikasih, tetapi syaratnya satu. Setelah beberapa tahun, Anda harus bisa menemukan satu obat yang efektif. Jadi setelah minta semua hal, semua fasilitas riset, ya, tetapi ujung-ujungnya Anda tidak berhasil menemukan obat, ya, maka satu-satunya pilihan Anda adalah lab Anda dilikuidasi dan Anda harus dipecat. Jadi ini adalah risky business. Gaji Anda sangat tinggi, apapun yang Anda minta akan dipenuhi oleh CEO, tetapi taruhannya adalah pekerjaan Anda. Setelah beberapa tahun, segala keinginan Anda dipenuhi, Anda minta staf berapapun dikasih, Anda minta fasilitas apapun dikasih, selama Anda bisa meyakinkan CEO, ya, bisa meyakinkan board of directors, ya. Tetapi taruhannya adalah ketika Anda tidak bisa mendapatkan obat, maka Anda harus mencari perusahaan lain. Ya. Jadi memang risky business, ya. Ada banyak sekali uang yang harus diinvestasikan untuk mendapatkan satu obat. Ya. Oleh karena itu disinilah peranan docking itu menjadi sangat penting, yaitu docking bisa digunakan untuk menghemat waktu untuk melakukan screening terhadap senyawa-senyawa kandidat obat. Ya.
Jadi kita bisa menghemat waktu, ya. Misalnya kita harus mulai dari 1 juta molekul, ya. Mungkin bagi perusahaan besar mereka bisa melakukan uji terhadap 1 juta molekul, ya. Tetapi untuk perusahaan menengah dan kecil, ya, terutama perusahaan farmasi yang masih berupa startup, ya, tentu mereka tidak memiliki fasilitas, ya, dan juga sumber daya untuk melakukan uji terhadap 1 juta molekul. Oleh karena itu mereka melakukan screening, ya. Mereka screen menggunakan komputer sehingga ujian yang mereka lakukan bukan lagi terhadap 1 juta molekul, mungkin menjadi hanya 1.000 atau 10.000 molekul, ya, sehingga biaya yang mereka keluarkan jauh lebih kecil, ya. Jadi mereka melakukan screening menggunakan metode komputasi. Salah satunya adalah menggunakan docking. Jadi prinsip docking ini seperti ini, ya. Jadi pagi tadi teman-teman sudah melakukan praktikum, ya. Jadi lebih kurang sudah mengerti apa prinsipnya, ya. Jadi prinsipnya adalah teman-teman mulai dengan reseptor, ya. Ini adalah target, ya, reseptor, ya. Dan kemudian teman-teman punya beberapa molekul yang akan diuji interaksinya dengan reseptor tersebut, ya. Bisa 3, 5, 100, 50.000, 1 juta, 5 juta, 15 juta, tergantung dari koleksi senyawa yang teman-teman miliki, ya. Dan kemudian docking akan satu persatu melakukan tes, ya, melakukan uji interaksi molekul mana yang akan berinteraksi paling pas dengan reseptornya. Jadi di sini contohnya ada 3 molekul A, B, dan C, ya. Molekul A pas banget bisa berinteraksi dengan reseptor. Molekul B karena bentuknya bulat, ya, tidak bisa pas berinteraksi dengan si reseptor. Nah, sedangkan molekul C ini agak tricky, ya, karena molekul C ini kecil, ya. Sehingga molekul C ini punya kemungkinan berinteraksi dengan reseptor dengan berbagai cara, ya. Nah, setelah kita mendapat hasil, setelah algoritma yang kita gunakan menghitung berapa kuat interaksi dari senyawa A, B, dan C, maka kemudian akan di-ranking. Tentu saja senyawa A rankingnya paling tinggi, senyawa B rankingnya paling rendah. Nah, senyawa C ini ada beberapa ranking, ya, tergantung dari bagaimana posisi, ya, kita menyebutnya sebagai konformasi. Bagaimana konformasi senyawa C ini berikatan dengan reseptor. Maka senyawa C ini akan memiliki beberapa ranking, ya. Jadi di bawah A itu ranking kedua sampai kesekian itu senyawa C, ya, di mana kedudukannya itu bisa berubah-ubah, dan kemudian yang terakhir adalah senyawa B. Jadi itu adalah prinsip docking dan scoring, ya. Jadi kita melakukan docking, dan setelah kita melakukan docking maka algoritma yang kita gunakan, ya, program yang kita gunakan akan melakukan scoring, ya. Jadi interaksi antara molekul kecil dan reseptor itu dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti ini, ya. Jadi dihitung berdasarkan interaksi hidrofobik, ya. Kemudian bisa juga interaksi tersebut datang dari pi interaction, di mana jika ada grup aromatik, ya, gugus fungsi aromatik di molekul kita dan gugus fungsi aromatik di reseptor, maka mereka akan berinteraksi. Jenis interaksinya adalah pi interaction. Kemudian hydrogen bonds ini adalah salah satu ikatan yang paling kuat, ya, antara ligan dan reseptor. Kemudian ada interaksi sterik, dan juga kalau ada molekul air, ya. Kalau ada molekul air maka itu bisa dimasukkan dalam kalkulasi, ya, yang berkontribusi terhadap binding affinity, ya. Saat ini ada banyak sekali program, ya, software yang bisa digunakan untuk docking. Tentu saja yang paling terkenal adalah Autodock, ya. Ini adalah program docking pertama yang paling populer, walaupun bukan yang pertama. Yang pertama itu LUDI namanya, itu tahun 1980-an. Yang membuat adalah BASF, ya, perusahaan kimia di Jerman. Mereka membuat program docking namanya LUDI. Itu sederhana sekali. Jadi ada reseptor, ada molekul, ya, ligan Anda langsung di-dock itu aja. Jadi dockingnya itu disebut sebagai rigid docking. Jadi kayak lock and key. Kayak kunci, ya, masuk ke lubang kunci gitu. Itu sederhana sekali, namanya LUDI, ya. Itu tahun 1980-an, ya. Nah, kemudian ada Autodock, ya. Autodock itu menggunakan prinsip flexible docking, ya, di mana reseptornya itu kaku, ya, tapi molekul Anda itu fleksibel, ya. Molekul Anda itu fleksibel. Jadi lebih mendekati kenyataannya, walaupun ada beberapa keterbatasan yang akan saya jelaskan kemudian, ya. Nah, jadi Autodock itu adalah yang pertama program docking yang menjadi
populer ya. 10 tahun lalu sudah sangat populer digunakan ya, dan sekarang ada namanya Autodocfina. Ya. Salah satu yang menyebabkan populer adalah karena gratis ya, dan mudah sekali digunakan. Kemudian ada Doc ya, ini juga gratis ya. Doc ini biasanya orang-orang tua ya, orang-orang generasi lama itu pakainya Doc ya. Supervisor saya dulu itu pakainya Doc ya. Kemudian ada FlexS, Fred, Glide, Gold, dan seterusnya yang rata-rata berbayar. Ya. Saya nggak tahu pagi ini teman-teman menggunakan software apa. Tentu mungkin salah satu yang ada di sini ya. Mereka memiliki perbedaan algoritma. Ya. Nah, jadi saat ini ada banyak sekali pilihan software ya, program apa yang bisa digunakan untuk docking ya. Kalaupun kita tidak punya uang untuk membeli yang berbayar, kita bisa menggunakan yang gratis seperti Autodocfina, itu cukup bagus ya. Itu cukup bagus ya. Dan ada banyak sekali senyawa ya, yang bisa Anda docking ya. Jadi misalnya ini adalah zinc ya, ini gratis ya. Ini adalah database dari sekitar 230 juta molekul yang bisa Anda download strukturnya gratis, dan Anda bisa docking ke reseptor yang telah Anda pilih ya. Molekul-molekul ini bisa Anda beli ya. Jadi setelah Anda lakukan docking ya, jadi ini biasanya yang kami lakukan di lab kami. Setelah kami docking, kemudian senyawa-senyawa yang ranking atas itu kemudian kami beli ya. Kami beli dan kemudian kami uji ya di lab ya. Kami tes baik menggunakan sel maupun menggunakan enzim ya, untuk melihat apakah betul prediksi docking kami, apakah hasil prediksi kami dari docking itu sesuai dengan kenyataannya. Ya. Jadi docking saja tidak cukup, kami juga menguji hasil docking tersebut di lab. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan database Zinc 15 ya, 230 juta molekul purchasable ya, yang bisa dibeli. Bahkan informasi di mana suppliernya pun Anda bisa dapatkan dari sini. Kalau Anda tertarik dengan bahan alam, Anda bisa menggunakan database ini, Supernatural 2. Ini juga merupakan koleksi dari sekitar 300.000 bahan alam, ya, senyawa bahan alam. Dan kalau Anda tertarik dengan bahan alam yang ada di negara Asia Tenggara, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Anda bisa menggunakan NADI. Jadi NADI ini adalah salah satu database senyawa bahan alam terlengkap untuk bahan alam yang ada di Asia Tenggara, ya, yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, ya. Dibuat oleh Prof. Habibah, ya, my good friend, ya. Beliau banyak sekali berkolaborasi dengan saintis di Indonesia, ya, dan juga di Thailand, ya. Jadi NADI ini adalah sebuah suite, ya, sebuah paket, ya. Bukan hanya database senyawa bahan alam, tetapi juga di situ ada molecular dockingnya juga ada, ya. Dan molecular dynamics-nya juga ada. Jadi satu paket sendiri, ya. Tentu tidak gratis, ya. Anda harus menghubungi beliau, ya. Mungkin bisa gratis kalau beliau sangat open untuk kolaborasi, ya. Sangat open untuk kolaborasi, dan beberapa proyek yang telah beliau jalankan misalnya untuk demam berdarah dengue, ya. Jadi beliau melakukan screening terhadap senyawa bahan alam, ya, yang dijumpai di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, untuk mencari kandidat obat untuk demam berdarah dengue, dan juga untuk flu. Ya, jadi proyek beliau yang lain adalah untuk mencari senyawa sebagai kandidat obat untuk flu. Ya. Silakan kontak beliau, beliau sangat open, ya. Sebelum COVID beliau sering sekali ke Indonesia, ya, ke beberapa universitas di Indonesia untuk bekerja sama, dan bahkan mahasiswa-mahasiswa beliau ini ada, ya, di Indonesia. Mahasiswa PhD beliau itu bekerja di beberapa universitas di Indonesia. Jadi beliau sudah sangat kenal sekali dengan saintis-saintis di Indonesia. Silakan kalau mau kontak beliau. Tidak perlu menyebut nama saya. Beliau sangat open kalau ada saintis dari Indonesia yang ingin berkolaborasi dengan beliau. Nah, ini adalah database lain yang cukup menarik, ya, yang biasanya di grup kami gunakan untuk melakukan drug repurposing, ya, yaitu menggunakan obat-obat yang sudah digunakan selama ini. Ya. Jadi ini adalah salah satu strategi kalau kita ingin men-skip fase praklinis. Ya. Jadi salah satu strategi untuk mempercepat proses penemuan obat adalah dengan menggunakan obat-obat yang memang sudah digunakan. Jadi ini adalah strategi yang digunakan untuk obat COVID. Ya. Kalau Anda kena COVID, pasien COVID itu diberikan obat misalnya lopinavir, ritonavir, hidroksikloroquine, ya, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi, kemudian ivermectin, ya, kemudian remdesivir, ya.
Jadi obat-obat ini sebenarnya sudah digunakan untuk penyakit lain, tetapi di-repurpose supaya bisa digunakan untuk pasien COVID. Kenapa menggunakan strategi ini? Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan uji praklinis, tidak perlu lagi melakukan uji praklinis 1. Ya, tinggal mengatur dosisnya saja. Nah, ini adalah strategi tercepat untuk menemukan obat untuk satu penyakit. Ya. Jadi ini adalah salah satu strategi yang kami juga lakukan di lab, yaitu kami tidak menggunakan database ZIM, tidak menggunakan database nyawa ban alam, tapi langsung menggunakan obat-obat yang memang saat ini sudah digunakan. Ada sekitar 10.000 senyawa. Ya. Jadi kami melakukan docking terhadap 10.000 senyawa untuk melihat obat apa yang bisa berinteraksi dengan reseptor yang kami miliki. Ya. Setelah kami bisa mengidentifikasi, maka langkah selanjutnya lebih mudah. Karena obat ya artinya sudah dipakai oleh pasien, ya artinya sudah terbukti aman, ya tinggal nanti masalahnya adalah mengatur dosis aja, ya. Jadi bisa menghemat proses penemuan obat, ya. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin teman-teman bisa eksplorasi, ya. Saya pikir melakukan docking terhadap 10.000 senyawa is not a big deal, ya. Bukan sesuatu yang sulit, ya, karena hanya 10.000 molekul. Nah, ini adalah salah satu website yang teman-teman bisa coba, ya. Ini adalah website yang teman-teman bisa gunakan dan ini gratis, ya. Kalau teman-teman ingin melakukan docking terhadap ribuan senyawa, ya. Misalnya teman-teman tertarik dengan repurpose drug-nya di database yang saya tunjukkan tadi. Ini ada 10.000, ya. Kemudian teman-teman ingin melakukan docking secara otomatis, ya, melakukan virtual screening, ya. Teman-teman bisa menggunakan website ini, ya, MTI Open Screen yang berbasis Autodoc Vina, ya, yang berbasis Autodoc Vina. Jadi atau bisa juga melakukan docking menggunakan komputer sendiri. Tetapi kalau komputer sendiri mungkin dari segi resource-nya tidak terlalu canggih, teman-teman bisa memanfaatkan website ini. Ini gratis, ya. Nah, bagi peminat docking, ya, penggemar docking, saya sangat menyarankan untuk membaca paper ini. Ya. Jadi paper ini publish tahun 2019. Jadi paper ini merupakan review paper, ya, yang menjelaskan mengenai molecular docking, ya, aplikasinya untuk drug discovery dan juga beberapa tantangan, ya, beberapa challenges dan juga beberapa keterbatasan. Ya. Dan ini adalah paper yang sangat saya suka, ya, Beware of Docking, ya. Sebenarnya paper lama, ya, tahun 2015, tetapi dari paper ini kita bisa melihat keterbatasan apa yang harus kita ketahui ketika kita melakukan docking sehingga kita tidak melakukan overclaim. Karena sebagai saintis, overclaim itu sesuatu yang sangat kita hindari, ya. Jadi di paper ini dijelaskan, ya, ketika kita melakukan docking, mendapatkan hasilnya itu cepat, ya. Dulu 20 tahun lalu ketika saya melakukan docking, untuk mendapatkan hasil satu docking aja itu butuh seminggu, ya, menggunakan Autodoc yang lama, ya, Autodoc 4.0 yang lama, untuk mendapatkan satu hasil docking itu butuh seminggu. Sekarang menggunakan Autodoc Vina itu hasilnya bisa kita dapat hanya dalam waktu 3 menit. 3 menit langsung dapat hasilnya, ya, 2 atau 3 menit langsung dapat hasilnya. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang menjebak, ya. Jadi banyak sekali di antara kita yang mengira bahwa hasil dari docking itu, karena apapun yang kita lakukan itu pasti dapat hasilnya, ya. Sering saya katakan ke mahasiswa saya, this is the beauty of doing computational work. Inilah indahnya ketika kita melakukan kerja komputasi. Kita pasti akan dapat hasilnya, pasti. Apapun yang kita lakukan, walaupun yang kita lakukan itu salah, pasti dapat hasilnya. Beda dengan kalau kita melakukan pekerjaan biologi molekuler. Walaupun kita sudah ikut protokolnya sekalipun, kadang-kadang nggak dapat hasilnya. Ya, tapi kalau kita melakukan pekerjaan komputasi, ya, baik docking maupun molecular dynamic simulation, pasti kita akan dapat hasilnya. Oleh karena itu, setiap kali saya melihat hasil docking atau hasil pekerjaan komputasi, saya tidak pernah melihat hasilnya. Yang saya lihat apa? Metodenya. Yang pertama saya lihat ada metodenya. Hasil itu belakangan. Metode. Kalau metodenya salah, hasil itu nggak ada gunanya. Ya. Hasil itu nggak ada gunanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa saja keterbatasan docking. Ya. Nah, keterbatasan pertama adalah ketika kita melakukan docking, kita tidak mengikutsertakan molekul air. Ya, kita tidak mengikutsertakan molekul air.
Jadi kita berasumsi bahwa interaksi antara ligan dan reseptor itu adalah interaksi langsung. Ya. Sementara kenyataannya, molekul air itu memegang peranan penting. Karena apa? Karena sebelum ligan itu datang, reseptor itu kan dikelilingi air. Ya. Sisi ikatan atau binding site di mana ligan itu nanti akan berikatan itu tertutup air. Jadi ketika ligan itu datang, hal pertama yang harus dilakukan oleh ligan itu adalah membuang airnya. Membuang air yang menutupi tempat dia berikatan. Ya. Tentu tidak semua bisa dibuang. Ada air yang berikatan sangat kuat dengan reseptor, ya, dan juga mungkin ada air yang berikatan dengan ligan. Ya, ketika ligan berikatan dengan reseptor, mungkin ada air yang juga berikatan dengan ligan. Nah, ini dalam docking kita abaikan. Ya, ini dalam docking kita abaikan. Yang menurut saya ini adalah hal yang penting yang sebenarnya tidak boleh kita abaikan. Ya. 20 tahun lalu ketika saya pertama kali melakukan docking, melakukan MD simulation, saya pernah dimarahi sama pembimbing saya karena saya membuang molekul air. Ya. Biasanya kalau kita mengambil molekul protein dari protein data bank, ya, itu kan kita membuang molekul airnya, ya, karena kita beranggapan molekul air itu tidak penting. Ya. Jadi waktu itu langsung saya delete, saya buang, udah saya run molecular dynamic simulation. Terus dia tanya, Bimo, did you include the water molecules in your system? Apakah kamu memasukkan water molecule yang kamu dapatkan dari PDB, dari protein data bank, di dalam simulasi kamu? Saya bilang enggak. Habis saya dimarahin. Karena apa? Karena kalau kita mendownload molekul ya dari protein data bank dan kemudian kita melihat binding site-nya, itu ada beberapa molekul air. Kita menyebutnya sebagai crystal water. Ada kemungkinan bahwa air tersebut berperanan dalam fungsi protein. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita harus baca papernya. Jadi kalau air tersebut, molekul air tersebut berperanan penting dalam fungsi protein, maka ketika kita melakukan docking, kita tidak bisa membuangnya. Ya, sementara ketika kita melakukan docking, kita tahu kita buang ya, air kita buang, ion kita buang. Ya. Jadi itu adalah salah satu masalah ketika kita melakukan docking. Masalah kedua adalah, ya, terutama kalau kita menggunakan autodocvina ya. Ligannya fleksibel, proteinnya rigid. Ya, jadi proteinnya kaku, ligannya fleksibel. Ligannya bisa berputar, proteinnya kaku. Ini tidak betul. Karena dalam kenyataannya, baik protein maupun ligan, dua-duanya adalah fleksibel. Ya. Tapi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses docking, ya, yang selalu kita lakukan adalah kita memodelkan protein itu sebagai rigid body, sebagai sesuatu yang diam, kayak batu, dan ligan itu adalah sebagai yang benda yang fleksibel. Ya. Nah, apa bahayanya? Ya, kalau kita memodelkan protein ini sebagai benda rigid, sebagai benda kaku, ini yang akan terjadi. Ya. Ada banyak sekali konformasi yang tidak bisa kita dapatkan karena kita memodelkan protein itu sebagai sebuah benda yang kaku. Contohnya ini, ya. Ini adalah satu enzim, ya, acetylcholinesterase, ya. Teman-teman bisa baca di paper ini, ya. Ini asam amino nomor 330, ya, phenylalanin 330, itu bergerak seperti pintu. Di mana gerakan ini, ya, gerakan phenylalanin 330 ini berperan penting di dalam masuknya ligan ke dalam protein, ke dalam enzim ini. Ketika kita melakukan docking, kita kehilangan gerakan ini. Kita kehilangan gerakan phenylalanin 330. Ya. Jadi kita tidak bisa tahu apakah ligan ini, ya, apakah ligan ini sebenarnya bisa masuk ke dalam binding site, ya, bisa masuk ke dalam binding site karena kita tidak melihat gerakan dari 330. Ya. Misalnya dengan melakukan docking, kita mengetahui, oh, senyawa ini bisa masuk ke dalam enzim ini, bisa masuk ke dalam enzim acetylcholinesterase. Tetapi ketika kita uji di lab, ternyata senyawa tersebut tidak aktif. Bisa jadi ketika kita melakukan docking, posisi phenylalanin 330 ini terbuka. Tetapi ketika kita uji di lab, ya, ketika kita melakukan wet lab, ya, eksperimen, senyawanya ternyata tidak aktif karena phenylalanin 330 ini mungkin tertutup sehingga menghalangi masuknya ligan ke dalam binding pocket, ya, ke dalam kantong yang seharusnya dari docking senyawa ini bisa masuk dengan mudah, ya. Tapi karena phenylalaninnya terbuka di dalam struktur yang kita gunakan untuk docking, kita tidak sadar bahwa ini sebenarnya pintu yang bisa membuka dan menutup, ya.
Jadi dalam real situation, ketika kita uji senyawa kita nggak aktif karena terhalang oleh phenylalanin 330. Ya. Jadi ini salah satu hal yang tidak bisa kita lihat ketika kita melakukan docking. Ya. Ini juga contoh masih enzim yang sama, acetylcholinesterase. Ya. Jadi bukan hanya phenylalanin 330 saja yang bergerak, beberapa asam amino lain di seputar binding pocket tersebut juga bergerak. Di mana hal-hal ini kita abaikan ketika kita melakukan docking, terutamanya ketika kita menggunakan autodock atau autodock Vina. Ya. Jadi ini adalah beberapa tantangan ya ketika kita melakukan docking. Jadi apa yang saya sebutkan tadi hanya sebagian ya, yaitu masalah kehadiran air dan juga masalah fleksibilitas reseptor yang sering kali kita abaikan ketika kita melakukan docking. Ya. Jadi ini adalah daftar lengkap ya beberapa keterbatasan dan tantangan yang harus kita ingat ketika kita melakukan docking. Ya. Yang pertama adalah jangan pernah mengatakan setelah kita melakukan docking kita mendapatkan senyawa ini bisa berikatan dengan reseptor A misalnya. Jangan pernah sekali-sekali kita mengatakan kita telah menemukan obat untuk penyakit tersebut. Jangan. Karena seperti saya jelaskan tadi, dari docking sampai akhirnya senyawa tersebut bisa dikatakan sebagai obat, perjalanannya masih panjang. Karena binding affinity bukan satu-satunya syarat bagi senyawa tersebut untuk dikatakan sebagai obat. Oke, senyawa tersebut bisa berikatan dengan reseptor. Oke, setelah kita uji di lab, betul bisa berikatan dengan reseptor. Tapi setelah masuk ke badan kita, senyawa tersebut dimetabolisme oleh enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Habis, hancur, tidak bisa berikatan dengan target. Tidak stabil di badan kita. Ya. Jadi atau berikatan dengan reseptor lain, off target. Ya, kita menyebutnya sebagai off target. Ya. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa terjadi ketika senyawa tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Dan hal ini baru diketahui setelah kita melakukan uji PK/PD, ya, pharmacokinetics, pharmacodynamics, kemudian uji klinis 1, 2, dan 3. Jadi perjalanannya untuk sebuah molekul bisa dikatakan sebagai obat itu masih panjang sekali. Dan saya ingatkan, jangan sekali-sekali menyebut bahwa Anda sudah menemukan satu obat untuk COVID misalnya, hanya berdasarkan docking. Jangan. Itu adalah tindakan yang memalukan. Ya. Kemudian beberapa target ya belum ada strukturnya ya, jadi Anda harus memprediksi strukturnya dan ini juga tantangan tersendiri ya. Apakah struktur reseptor yang diprediksi yang merupakan hasil prediksi bisa digunakan untuk docking ya. Kemudian ada beberapa struktur dari protein data bank yang kita tidak tahu di mana binding site-nya. Tentu kita bisa prediksi ya, tetapi sekali lagi itu kan hasil prediksi ya. Kemudian beberapa tantangan lain ya, dependence on protein and ligand structure ya, beberapa reseptor ya, mereka merupakan apoenzyme ya, jadi mereka memerlukan cofactor supaya aktif ya, dan ketika kita melakukan docking kita tidak memperhitungkan kehadiran coenzyme, kehadiran zat lain yang bisa mengaktifkan enzim tersebut ya. High false positive, false negative ya dari hasil docking. Jadi tinggi sekali false negative, false positive dan false negatifnya. Explicit water molecule tadi sudah saya bahas, sangat penting ya di dalam interaksi antara ligand dan reseptor ya. Nah, ini adalah salah satu kasus. Ini paper yang kami publish tahun 2012 kalau tidak salah ya, oleh mahasiswa PhD saya ya, Chen Yingqiu. Waktu itu kami melakukan docking ya terhadap small molecule ya 5 juta senyawa ya. Dan dari hasil docking tersebut kemudian kami melakukan assay ya, kami melakukan tes menggunakan protein ya. Jadi kami harus melakukan ekspresi protein ya untuk menguji apakah hasil docking tersebut betul ya. Kemudian ada pertanyaan dari reviewer ketika kami mensubmit paper ini. Jadi mereka bertanya, apakah ada korelasi linear, apakah ada hubungan linear antara hasil docking ya dan hasil assay, hasil tes di lab. Ya. Wah, kami nggak berpikir hal itu ketika kami submit paper. Kemudian oke, ya karena pertanyaannya sederhana ya, tapi nggak kepikiran ketika kami submit paper itu nggak kepikiran
apa iya hasil docking dan hasil eksperimen di lab itu berkorelasi lurus. Kemudian kami coba memplot antara binding energy hasil docking ya. Ini hasil docking. Jadi ini negatif 5, negatif 8,5 ya. Jadi ke kiri itu semakin bagus bindingnya ya. Dan kemudian ini adalah percent remaining activity. Kalau memang hasil docking kami berkorelasi lurus dengan hasil uji di lab, ya, menggunakan enzim, ya, hasil EC kami akan mendapatkan korelasi lurus seperti ini, harusnya. Tapi yang kami dapatkan adalah seperti ini. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara hasil docking kami dan hasil uji di lab. Nggak ada. Ya kami akui aja secara jujur. Tentu dengan penjelasan ya harus jago ngecap kan. Penjelasan kami ya seperti ini. Ya, bahwa ketika kami melakukan docking, fleksibilitas protein itu diabaikan, kehadiran molekul air itu diabaikan, bla 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 segala macam. Pokoknya semua yang ada di sini deh. Ya udah, reviewer akhirnya cukup puas dengan penjelasan kami selama kami mengakui bahwa ya memang tidak ada korelasi positif antara hasil docking dan hasil eksperimen di lab. Tetapi apa yang terjadi setelah ini adalah event ini seakan-akan menjadi sesuatu yang mengubah keyakinan saya terhadap docking. Seakan-akan saya itu menjadi seseorang yang mualaf gitu. Sebelumnya saya sangat meyakini docking, bahwa apapun yang hasil docking itu ketika diuji di lab itu pasti berkorelasi lurus. Tapi setelah kejadian ini, setiap hasil docking, setiap saya melihat hasil docking, pasti pikiran saya yang pertama kali adalah skeptis. Apa iya? Ya, sehingga sekarang apa yang saya lakukan di lab, hasil docking itu harus divalidasi dengan eksperimen di lab. Ya, jadi penelitian di lab saya itu dulu murah karena modalnya hanya komputer, sekarang mahal. Karena apa? Karena semua harus saya uji dengan menggunakan enzim. Ya, jadi kalau berikatan dengan enzim molekul tersebut, ya ikatannya bagus, binding affinity-nya bagus, harus saya buktikan betul atau enggak. Ya, dan saya harus mendapatkan korelasi yang lurus bahwa apapun hasil docking itu harus bisa divalidasi, harus bisa dibuktikan di wet lab, ya, di melakukan EC, ya, melakukan tes, ya, menggunakan sistem yang real. Nah, ini adalah salah satu yang pernah rame ya beberapa bulan lalu, ya, ketika ada satu saintis dari India mempublikasi, ini masih dalam preprint ya, jadi belum melalui peer review, di mana dia menjumpai senyawa ini bisa menghambat enzim protease dari SARS-CoV-2. Nah, senyawa ini kebetulan ditemukan di tanaman eukaliptus, ya, di tanaman eukaliptus. Ya. Dan kemudian dengan berdasarkan hasil docking ini, banyak sekali yang mengatakan bahwa tanaman eukaliptus bisa dijadikan sebagai obat COVID. Salah satunya di Indonesia sempat ramai, yaitu minyak kayu putih yang digunakan sebagai obat COVID, dan bahkan ada kalung minyak kayu putih ya yang digunakan sebagai penangkal COVID. Tentu hal ini sangat disesalkan karena sekali lagi hasil docking tidak bisa langsung ditranslasikan ke kesimpulan bahwa senyawa tertentu bisa berfungsi sebagai obat untuk penyakit tertentu karena keterbatasan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Tapi untungnya ya ada bantahan dari saintis lain ya, karena mereka mungkin memahami bagaimana cara kerja docking ya. Mereka mengatakan eukaliptus belum terbukti bisa membunuh virus corona. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa kita harus sangat berhati-hati menafsirkan hasil docking. Ya. Baik. Untuk selanjutnya ya, saya berusaha menjawab keraguan saya terhadap docking. Jadi ada semacam kegoyahan iman. Iman saya terhadap docking itu goyah. Jadi iman saya terhadap docking itu goyah karena satu momen yang terjadi di tahun 2011, 2012 ketika saya tidak berhasil menjumpai korelasi lurus ya, jadi hubungan lurus antara hasil docking dan hasil eksperimen di lab ya. Jadi iman saya terhadap docking itu goyah. Tetapi saya tahu masalahnya ya. Masalahnya adalah ketika kita melakukan docking, kita mengabaikan banyak sekali hal yang sesungguhnya sangat penting di dalam interaksi ligan dengan reseptor ya. Karena teman-teman harus paham bahwa kita melakukan docking karena kita ingin save time, kita ingin menghemat waktu. Ya. Biasanya
Kalau kita ingin menghemat waktu, ada banyak sekali hal yang kita korbankan. Ya, banyak sekali hal yang kita korbankan. Dan sayangnya, ketika kita melakukan docking, ada banyak sekali hal-hal penting yang kita korbankan. Jadi momen tahun 2011 itu mengubah keyakinan saya terhadap docking, tapi saya berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya hal ini bisa diselesaikan. Jadi saya berusaha menyelesaikan hal tersebut dalam salah satu riset yang saya lakukan. Ya, ini adalah yang riset yang saya lakukan dengan salah satu sebuah enzim. Ya. Enzim ini namanya adalah protein arginine deaminase type 4, di mana enzim ini berperan dalam penyakit autoimun. Ya. Jadi dari hasil docking, walaupun dengan segala keterbatasannya, kami berhasil mempublish 5 papers ya dari hasil pekerjaan oleh mahasiswa PhD saya, Chen Yin Teo. Dari hasil docking saja ya, dari hasil docking, kami berhasil mendapatkan beberapa molekul yang secara enzimatik ternyata bisa menghambat enzim tersebut. Nah, tetapi masih ada ketidakpuasan di dalam pikiran saya, ya, karena saya tahu bahwa hasil docking tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan aktivitas senyawa tersebut yang dibuktikan secara eksperimen. Ya. Kemudian saya mencoba melihat, jadi ini adalah real case ya, jadi kasus real. Ya. Jadi saya mencoba melihat apa yang terjadi dengan enzim tersebut, dengan reseptor tersebut ya. Jadi ini adalah reseptor yang saya gunakan untuk docking. Ya. PDB, kode PDB-nya adalah 3B1U. Ya. Setelah saya lihat, ini binding pocket-nya agak unik. Binding pocket-nya agak unik. Ada 2 lubang. Ya. Ini adalah lubang pertama. Saya menyebutnya sebagai pintu depan, ya, front door. Dan kemudian ada back door, pintu belakang. Jadi ligan itu bisa masuk lewat depan dan bisa masuk lewat belakang. Unik ini, unik. Ini baru pertama kali saya melihat reseptor seperti ini. Reseptor sebelumnya yang saya lakukan docking itu biasanya binding pocket-nya hanya ada 1 pintu. Nah, ini ada 2 pintu. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Dan dua-dua pintu ini fungsional ya, berfungsi ya. Karena ada molekul-molekul inhibitor yang bisa masuk lewat pintu depan dan bisa masuk lewat pintu belakang, dan kedua-duanya memiliki struktur kristal. Ada struktur PDB-nya. Jadi 2 pintu ini nyata. Ya, 2 pintu ini nyata, tidak dibuat-buat, dan memang dua-dua pintu ini fungsional, bisa berfungsi. Molekul bisa masuk lewat depan dan belakang. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat, setelah saya diskusi dengan mahasiswa saya tanya ke dia, mungkin nggak 2 pintu ini sebenarnya hanya ilusi? Kenapa? Ya, karena setelah saya melihat paper lain, ada senyawa-senyawa yang jauh lebih besar. Karena ini kayak terowongan ya. Jadi sempit sekali. Oleh karena itu senyawa yang masuk ke sini, bentuknya itu kayak memanjang ya. Dia punya rantai karbon yang panjang ya. Supaya kayak gang sempit gitu. Tapi ketika saya baca beberapa paper, ya, ada senyawa-senyawa yang digunakan sebagai inhibitor enzim ini, dan senyawanya itu gede, besar, misalnya doxorubicin. Doxorubicin itu besar senyawanya ya. Mungkin teman-teman yang pernah bekerja dengan doxorubicin itu tahu, molekulnya itu gede karena punya beberapa cincin aromatik. Molekulnya gede dan sangat rigid ya, doxorubicin. Nah, doxorubicin bisa digunakan sebagai inhibitor PAD4. Masuknya lewat mana? Lewat pintu depan terlalu sempit, lewat pintu belakang terlalu sempit. Ini masuknya lewat mana? Makanya saya tanya ke mahasiswa saya, jangan-jangan ini cuma ilusi. Jangan-jangan sebenarnya 2 pintu ini nggak ada. Oke, kemudian saya suruh dia untuk melakukan dinamika molekul. Yang seharusnya ini akan dibahas minggu depan ya, tapi kadung saya bahas sekarang nggak apa-apa, karena nanti ada hubungannya dengan docking ya. Nah, kemudian setelah kami melakukan studi lebih lanjut, tidak ada satupun laporan tentang dinamika PAD4. Ya. Jadi tidak ada satupun laporan bagaimana dinamika pintu depan dan pintu belakang ini. Dan ini akan berpengaruh terhadap docking seperti yang akan saya jelaskan nantinya. Ini akan berpengaruh besar terhadap docking. Nah, ini yang mahasiswa saya kemudian lakukan. Ya, dia melakukan molecular dynamic simulation, MD simulasi MD terhadap molekul PAD4 tanpa ligan. Ya. Kemudian molekul PAD4 dengan ligan, ya, ortho F-amidin, ini ligan pintu depan. Ya. Kemudian dengan menggunakan ligan yang dibikin oleh GlaxoSmithKline, ya, ini adalah ligan pintu belakang.
dan kemudian menggunakan ligan pintu belakang, tapi dengan jumlah ion kalsium yang direduksi, yang dikurangi, untuk melihat apa sih efek pengurangan ion kalsium terhadap dinamika molekul tersebut. Mahasiswa saya menggunakan GROMACS, ya, jadi menggunakan GROMACS dan kemudian simulasi selama 50 nanosecond. Apa yang kami dapatkan? Cukup menarik. Jadi yang kami dapatkan adalah bahwa dengan kehadiran ligan itu bisa mempengaruhi dinamika molekul bahkan di tempat yang sangat jauh dari ligan. Ya, jadi ligannya itu di sini, tapi di ekornya sini, di ekornya PAD4 ini dinamikanya berubah. Ya sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, 20 tahun yang lalu pun kami sudah melihat hal ini, kami menyebutnya sebagai domino effect, efek domino, di mana perubahan yang terjadi di satu tempat itu bisa berdampak pada tempat lain yang walaupun lokasinya jauh. Ya, kami menyebutnya sebagai efek domino. Baik, kemudian ini adalah bagaimana enzim tersebut bergerak. Ya. Jadi pergerakannya di bagian ekor seperti ini. Ini adalah pergerakan molekul, pergerakan reseptor PAD4 tanpa ligan. Ya, pergerakan PAD4 tanpa ligan. Bagaimana ketika reseptor ini ditempeli ligan, ya, dimasukkan ligan, dinamikanya berubah. Ya. Dinamikanya jadi seperti ini. Jadi pergerakannya berubah. Ya, jadi pergerakannya itu seperti memuntir, bukan lagi seperti pintu, gerakan ekornya itu, tapi gerakannya memuntir. Ya. Dan satu hal lain yang membuktikan kecurigaan saya adalah ini. Ya. Membuktikan kecurigaan saya bahwa pintu depan dan pintu belakang itu sebenarnya hanya bersifat temporer. Ya. Ketika kami melakukan dinamika molekul, ya, simulasi MD terhadap PAD4, ya, kami menjumpai bahwa pintu depan dan belakang itu terpisah oleh asam amino histidin 640. Di mana asam amino histidin 640 ini bisa membuka dan menutup seperti pintu ayun. Ya, seperti pintu ayun. Jadi pergerakannya seperti ini. Yang warna biru. Membuka, menutup. Ya, kemudian yang membuka lagi, kemudian menutup lagi. Buka lagi, menutup lagi. Nah, jadi ketika histidin 640 ini menutup, pada saat itu ada dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Ya. Tetapi ketika histidin 640 ini terbuka, hanya ada satu pintu dan pintu itu lebar. Inilah jawabannya kenapa molekul doxorubicin, walaupun molekulnya besar, masih bisa menempel, masih bisa berikatan dengan protein ini. Ini jawabannya. Karena apa? Histidin 640, di mana ketika kita melakukan docking, kita tidak bisa melihat pergerakan ini. Nah, dengan hasil seperti ini, maka pikiran kami terbuka. Jadi ketika kami melakukan docking, selain menggunakan reseptor yang memiliki pintu depan dan pintu belakang, kami juga harus melakukan docking dengan menggunakan reseptor yang pintunya dibuka. Sehingga molekul yang lebih besar itu bisa masuk. Ya. Nah, inilah yang kemudian kami lakukan. Kami melakukan docking ulang, ya, yaitu menggunakan tiga reseptor. Menggunakan dua reseptor. Yang pertama adalah reseptor yang memiliki pintu depan dan pintu belakang. Dan kemudian reseptor yang kedua adalah protein yang sama, reseptor yang sama, tapi histidin 640-nya diangkat. Jadi tidak ada lagi pintu depan dan pintu belakang. Ya, dan kami melakukan docking, ya, terhadap lebih kurang 2.000 molekul, ya, di mana molekul ini berasal dari database NSAID-S3. Kami menemukan beberapa molekul sebagai front door binders yang berikatan pintu depan, di mana mereka memiliki ciri, yaitu mereka memiliki gugus fungsi naftalen, ya, dan mereka memiliki benzene ring, ya, cincin benzin. Itu akan masuk ke pintu depan. Untuk pintu belakang, rata-rata mereka memiliki cincin heteroatom, ya, dan juga senyawa-senyawa yang memiliki gugus amida sekunder. Mereka masuk ke pintu belakang. Nah, bagaimana kalau histidin 640 diangkat? Ya, ini histidin 640 ya. Bagaimana kalau diangkat? Ini adalah senyawa-senyawa yang
berikatan ke pintu depan dan pintu belakang. Ya, jadi bisa berikatan ke pintu depan dan ke pintu belakang. Jadi senyawanya adalah bridging ya, in between the two doors. Ya. Nah, jadi dari hal-hal ini ya, teman-teman bisa mengambil satu pelajaran bahwa dinamika reseptor itu hal yang harus kita perhatikan. Ya, dinamika reseptor itu adalah hal yang harus kita perhatikan, tidak boleh kita lupakan karena protein memiliki sifat-sifat yang berbeda kalau dia fleksibel. Ya, bisa jadi ada pintu yang terbuka sehingga binding pocketnya lebih besar, ya, sehingga ketika Anda melakukan docking, mungkin molekul-molekul yang lebih besar bisa masuk, ya, yang tidak akan Anda bisa lihat kalau Anda tidak melakukan simulasi MD. Oleh karena itu, apa yang dilakukan di lab saya sekarang adalah ensemble docking. Ensemble docking. Ya. Jadi ini adalah satu paper yang teman-teman wajib baca, ya, must read paper. Ya. Jadi kalau malam setelah tarawih ya, setelah baca Quran, mungkin teman-teman bisa membaca paper ini ya, atau menjelang sahur ya. Jadi paper ini dari grup Jeremy Smith ya, salah satu biofisicists yang terkenal di dunia. 20 tahun lalu beliau menguji tesis PhD saya, ya, Jeremy Smith. Jeremy Smith adalah salah satu yang pertama yang menciptakan ide ensemble docking. Artinya apa? Artinya sebelum kita melakukan docking, kita harus memodelkan fleksibilitas reseptor terlebih dahulu. Salah satunya dengan simulasi MD. Ya. Nah, dari simulasi MD, kita akan mendapatkan beberapa ensemble struktur. Ya. Kita akan mendapatkan beberapa struktur yang berbeda-beda. Seperti contoh saya, ya, di kasus yang saya tunjukkan tadi, ada yang pintunya terbuka, ada yang pintunya tertutup. Kemudian docking yang kita lakukan adalah setelah itu. Ya, setelah melakukan molecular dynamic simulation, kita melakukan docking terhadap ensemble, ya, terhadap struktur-struktur tersebut. Ya. Jadi dockingnya bukan hanya terhadap satu reseptor, mungkin 5 atau 6 reseptor, tergantung hasil yang Anda dapatkan dari simulasi MD. Oleh karena itu penting sekali bagi teman-teman semua untuk hadir di sesi selanjutnya. Ya, jadi saya bantuin promosi ya InBio ya untuk hadir di sesi selanjutnya, yaitu simulasi MD. Karena MD ya, molecular dynamic simulation dan molecular docking itu terkait erat. Ya, itu terkait erat. Dan salah satu cara untuk meningkatkan akurasi docking kita adalah dengan melakukan ensemble docking, ya, yaitu dengan melakukan molecular dynamic simulation sebelum kita melakukan docking. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa membaca paper ini. It's a beautiful paper ya dari Jeremy Smith. Dan sangat bagus untuk referensi kita bersama. Jadi ini adalah tim saya yang terlibat ya, jadi melibatkan beberapa tim dari beberapa universitas ya, beberapa peneliti dari beberapa universitas. Ini adalah tim kami di UPM. Dr. Theo, Dr. Zalikan, dan Dr. Izunin adalah mahasiswa saya dulu ya, mahasiswa bimbingan saya. Beliau ini sekarang menjadi dosen ya. Jadi sudah menjadi kolega saya, bekerja di universitas top di Malaysia ya, dan biasanya sebagai pembimbing itu adalah satu kebanggaan kalau mahasiswa kita bisa satu waktu nanti bisa sejajar dengan kita sebagai kolega ya. Malcolm dan Steve ya dari Edinburgh banyak sekali membantu kami dalam virtual screening, dan Pedro dari Prancis banyak sekali melakukan ligand based screening ya di dalam penemuan senyawa kandidat obat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tejo. Mungkin kepada Bapak Ibu, saya persilakan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas. Ya, mungkin dari Pak Arif Fadlan, mungkin bisa langsung bertanya kepada Prof. Tejo, Bapak. Ya ini ya saya bisa baca pertanyaannya. Semua bisa baca ya pertanyaannya di sini. Iya. Nomor 1, bagaimana docking dengan tetap mempertahankan molekul air? Kuncinya di sini adalah kalau kita harus bisa mengidentifikasi molekul air apa yang bisa kita pertahankan sebelum kita melakukan docking.
kecenderungan kita adalah kita membuang semua molekul air kan sebelum docking. Yang harus kita lakukan sebelumnya adalah kita membaca papernya. Biasanya kalau kita download struktur dari PDB ya, dari Protein Data Bank, di situ dia tunjukkan papernya ya. Baca dulu papernya. Baca papernya dan cari di situ ya apakah molekul air berperan penting dalam di dalam fungsi protein. Kalau di situ disebutkan bahwa molekul air berperan penting di dalam fungsi protein, maka molekul tersebut tidak bisa dibuang. Tetapi kalau tidak ada informasi apapun, mungkin molekul air bisa dibuang. Ya. Dan juga kita harus waspada kalau molekul air tersebut berikatan dengan gugus-gugus kofaktor. Ya, misalnya salah satu protein yang pernah saya kerjakan adalah protein cytokrom. Nah, cytokrom P450. Itu ada gugus Him, ya, gugus Him ya seperti di hemoglobin di tengahnya itu. Nah, itu tolong diperhatikan apakah ada molekul air yang berikatan dengan kofaktor. Kalau ada, mungkin Anda harus berhati-hati. Bisa jadi molekul air tersebut berperan penting di dalam fungsi protein. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Case by case ya, tidak bisa saya jawab secara general ya. 2, bagaimana melakukan identifikasi air? Itu seperti saya sebutkan tadi. Pay attention, ya, perhatikan betul-betul kalau air tersebut berikatan dengan kofaktor. Ya, kalau berikatan dengan kofaktor, go back to the paper, ya, baca lagi papernya, apa peran molekul air di situ. Kalau berperan penting, jangan dibuang. Apakah artikel yang melaporkan docking dengan membuang air termasuk dalam docking yang salah? Oh, tidak. Kadang-kadang orang kan mereka overlook, ya. Oh, saya banyak sekali melihat paper yang bahkan publish di jurnal Q1 ya, bukan hanya Q2 ya, Q1 ya, tapi metodenya salah. Jadi kami punya journal club ya setiap minggu dengan mahasiswa saya. Di situ kami membahas banyak sekali paper ya. Jadi saya kasih tugas ke mahasiswa saya untuk membahas paper setiap minggu. Wah, itu banyak sekali paper dipublish di Q1 itu yang metodenya salah. Jadi bukan jaminan publish di Q1 itu pasti betul. Itu kita harus bisa membaca paper secara kritis ya. Kita harus melihat metodenya. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita publish paper, misalnya saya ya melakukan docking terhadap reseptor tertentu, kemudian melakukan eksperimen, ya. Dan kebetulan protein yang saya kerjakan tersebut terkait dengan penyakit, misalnya penyakit infectious disease. Ya. Tentu saya mengirimkan paper tersebut ke jurnal, misalnya Journal of Infectious Disease. Nah, reviewernya itu kan pakar penyakit infeksi. Mungkin untuk bagian docking mereka nggak ngerti. Ya, jadi mereka bagian docking mereka skip aja, skip gitu. Mereka fokus ke bagian uji aktivitasnya. Jadi paper Anda diterima ya, accepted. Tapi kalau Anda kirim, Anda submit paper Anda ke Journal of misalnya Bioinformatics. Nah, di situ pasti kena. Atau Journal of Chemical Information and Modeling, JCIM, pasti kena di situ. Ya. Jadi sebenarnya triknya tergantung ke jurnal apa Anda mengirimkan paper Anda. Misalnya, jurnal Anda punya kelemahan di sisi bioinformatiknya atau pekerjaan modelingnya, ya, komputasinya. Anda kirim ke jurnal yang reviewernya adalah semua orang yang mengerjakan wet lab, mereka nggak akan baca yang bagian dockingnya, nggak akan. Ya, jadi sama sekali bukan jaminan kalau paper Anda diterima di Q1 atau Q2 bahwa semua metodenya pasti betul, tidak. Penting sekali bagi kita untuk bisa membaca paper secara kritis. Ya. Apakah kemudian semua docking harus dilakukan kedua protein dan ligan fleksibel? Idealnya iya. Idealnya iya. Bahkan autodocvina sebenarnya bisa ya. Autodocvina sebenarnya bisa membuat beberapa residu, beberapa asam amino di binding pocket itu fleksibel, itu bisa. Ya. Kemudian ada lagi FlexX, tapi FlexX ini nggak gratis ya, harus bayar ya. Jadi bagi yang punya duit mungkin bisa membeli FlexX. Ya, FlexX itu flexible docking. Ya, idealnya iya. Ligan dan reseptor dua-duanya harus fleksibel ya. Jadi itu jawaban saya. Terima kasih, Prof. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahardian, Prof. Mengenai
bagaimana melakukan docking antara spike SARS-CoV-2 dengan nanomaterial oksida logam yang berbentuk antibodi, sehingga inaktivasi SARS-CoV-2 bisa terjadi dan aplikasi yang bisa dipakai untuk mengeksplorasi interaksi tersebut. Oke, jadi bentuk ligannya itu adalah antibodi ya. Jadi bukan ligan kecil ya. Kalau untuk ini saya sarankan menggunakan HADOC ya. HA saya tulis di sini ya di chat ya. HADOC. Karena autodokvina tidak bisa menghandle interaksi antara protein dengan protein karena antibodi itu protein ya. Antibodi itu kan protein. Autodokvina itu hanya bisa menghandle reseptor dan molekul kecil. Tetapi kalau ligannya sudah berupa peptida, ya, dan apalagi antibodi, itu autodokvina sudah kurang reliable. Saya sarankan menggunakan HADOC. Coba Pak dieksplor, ya, karena HADOC ini adalah flexible docking. Jadi ligannya fleksibel, karena ligannya antibodi pasti fleksibel ya, dan kemudian reseptornya juga fleksibel. Tetapi apakah HADOC ini bisa menghandle oksida logam, saya belum tahu. Ya, mungkin bisa dieksplor Pak untuk HADOC ya. Bukan promosi ya, karena saya pernah pakai ya, ketika saya melakukan docking antara peptida ya, jadi antara protein dengan protein ya, itu HADOC itu lebih akurat ya. Silakan dicoba ya Pak ya. Ya, baik. Ya, terima kasih Prof. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Samsul Hadi mengenai apakah yang dimaksud dengan docking kovalen. Kok docking kovalen itu mungkin Pak Samsul bisa jelaskan Pak? Ya, apa yang dimaksud? Saya cuma baca di internet itu Pak, ada docking kovalen itu. Saya belum pernah dengar Pak docking kovalen karena ada web server yang menawarkan docking kovalen. Oh, saya belum pernah membaca tentang covalent docking ya. Karena tidak pernah karena semua docking yang saya lakukan selama ini adalah interaksinya ya antara ligan dan reseptor itu non covalent. Ya, jadi tidak bisa melihat apakah ada interaksi covalent antara ligan dan reseptornya. Ya, mungkin saya harus baca lagi apa yang dimaksud dengan covalent docking. Satu lagi Pak. Ya. Kita kan ada tulisan orang dia. Docking pada DNA, terus docking pada glikoprotein atau apa? Itu tujuannya untuk apa itu? Docking pada RNA juga itu? Docking pada RNA. Mungkin senyawa-senyawa yang karena RNA ini gini, RNA ini adalah misalnya terapi yang dimaksudkan untuk menghentikan sintesis RNA. Ya. Jadi tapi biasanya RNA itu kan berikatan sama protein juga ya dalam sintesisnya ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah docking bukan hanya terhadap RNA tapi docking juga terhadap protein tersebut ya. Docking terhadap RNA itu ada Pak, itu ada sebentar ya. Kelihatannya saya pernah publish dulu satu paper. Saya cari dulu papernya Pak ya. Oke, ini ada satu paper ya, mungkin saya share screen aja. Jadi ini paper sudah lama sekali. Saking lamanya saya sampai lupa kalau saya pernah punya paper ini tahun 2000, bisa kelihatan ya, tahun 2014 ya. Jadi di paper ini ya dengan mahasiswa saya Wei Quan Chung ya, dengan Prof Abdurrahman Omar kita berusaha menemukan penghambat ya terhadap ini RNA ya untuk menghambat replikasi virus FIP ya, feline infectious peritonitis ya. Jadi di sini ya yang coba kami hambat adalah interaksi antara
antara ini ya, triple helix forming oligonucleotide. Ya. Ini akan berikatan dengan different region of virulent feline coronavirus. Ya, jadi ini adalah coronavirus juga ya, yang terjadi pada kucing. By the way, ya, coronavirus bukan hanya pada manusia, bisa terjadi pada kucing. Ya, jenis coronavirusnya berbeda, tetapi ada beberapa obat yang digunakan untuk manusia itu sudah lama digunakan di kucing. Misalnya remdesivir. Remdesivir itu, kalau saya tanya teman-teman saya di Fakultas Peternakan Hewan, dia bilang, Bimo itu udah biasa, kita pakai di kucing biasanya. Kita pakai di kucing untuk coronavirus di kucing. Ya. Sekarang dipakai di manusia ya, dengan menggunakan strategi drug repurposing. Ya. Nah, jadi pada waktu itu kami melakukan docking terhadap RNA ya, untuk menghambat interaksi antara TFO RNA dengan coronavirus. Ya. Coronavirus ya, so coronavirus genome ya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi memang betul docking terhadap RNA itu bisa dilakukan dan ini adalah salah satu aplikasinya. Jadi itu jawaban saya, Pak. Kalau docking terhadap karbohidrat itu orang India juga yang pernah menulis, kalau nggak salah ada docking itu obat terhadap karbohidratnya itu, karbohidrat dari apa, dari virus atau apa, saya agak lupa. Jadi bukan proteinnya tapi karbohidratnya. Mungkin glycoprotein, Pak, glycoprotein. Oh, glycoprotein. Jadi di luarnya protein itu ada gugus glycoprotein. Jadi mereka melakukan docking terhadap glycoproteinnya. Kemungkinannya seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin pertanyaan dari Pak Agung Rahmadani mungkin bisa bertanya, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Dan menarik sekali, Prof. Tejo, materinya tadi. Kebetulan saya bekerja tentang peptida, saya mensintesis peptida di laboratorium, khususnya senyawa depsipeptide. Nah, memang senyawa ini mau kita arahkan sebagai antimikrobial peptide. Ya, kita modifikasi strukturnya, pendekatannya melalui MPS dengan mengubah peptida siklik. Dalam hal ini saya mensintesis peptida siklik menjadi peptida kationik. Nah, saya juga ingin melakukan molekular docking dan molekular dinamik terhadap pendekatannya adalah mekanisme kerjanya terhadap target membran sel. Nah, mungkin ada masukan dari Prof mengenai apa langkah yang harus saya lakukan terlebih dahulu untuk pendekatan ini. Demikian, Prof. Ini agak sulit ya, karena antimicrobial peptide itu cara bekerjanya itu bukan seperti interaksi obat. Ya, kalau interaksi obat itu cara bekerjanya adalah dengan seperti yang saya jelaskan di slide tadi, adalah dengan interaksi hidrogen, kemudian ada interaksi hidrofobik ya. Kemudian ada interaksi steric clashes antara ligand dan reseptor. Tapi kalau antimicrobial peptide itu intinya adalah mengganggu muatan di membran sel supaya membran sel itu kemudian hancur. Ya. Jadi interaksinya lebih ke interaksi secara fisik sepertinya. Ya. Jadi kalau dilakukan docking, beberapa program docking itu tidak bisa mengakomodasi muatan. Nah, itu masalahnya. Ya, tidak bisa mengakomodasi muatan. Karena kita lihat tadi, di salah satu slide yang saya sebutkan tadi, di situ mereka tidak menghitung ionic interaction. Yang dihitung adalah interaksi ikatan hidrogen. Ya. Ikatan hidrogen itu ikatan antara O dan H. Ya. Tapi kalau ada ikatan ionik antara plus dan negatif, itu tidak dihitung oleh docking. Sehingga kalau dilakukan docking antara antimicrobial peptide dan sel membran, ya membran sel, itu jenis interaksinya mungkin berbeda dengan jenis interaksi yang kita inginkan. Artinya jenis interaksi sesungguhnya yang terjadi adalah positif negatif, simple. Ya, jadi itu mungkin tidak bisa dimodelkan dengan molecular docking, tetapi bisa dimodelkan dengan molecular dynamics, bisa. Karena dengan molecular dynamics, ya kita bisa memasukkan faktor muatan di situ. Bisa ya, faktor muatan, dan kemudian kita amati
selama beberapa waktu, apakah terjadi disosiasi membran sel. Karena itu yang ingin kita lihat kan, terjadinya disosiasi. Interaksi saja antara antimikrobial peptide dengan sel membran tidak menjamin disosiasi. Kita ingin lihat disosiasinya kan. Oleh karena itu untuk Pak Agung, ya kasus Pak Agung, yang paling cocok adalah MD, ya molecular dynamic, tidak docking. Karena yang kita inginkan adalah disosiasinya. Itu yang ingin kita lihat. Saya pernah melakukan beberapa eksperimen ya menggunakan MD. Kita bisa lihat disosiasi dan asosiasi dari sel membran. Ya, pada waktu itu kita menggunakan nanolipid partikel. Jadi kita meletakkan molekul lipidnya secara random, kemudian kita run molecular dynamic simulation, mereka bisa menyusun diri mereka menjadi bentuk bulat. Bisa ya. Dari situ mungkin Pak Agung juga bisa melakukan proses disosiasinya, melihat proses disosiasi dari dinamika molekul. Itu cara yang paling baik kalau menurut saya. Oke, terima kasih, Prof. Baik, sama-sama. Terima kasih, Prof. pemaparannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Rini Kurniasi. Ibu. Ya, terima kasih Mbak Dinpin atas Mbak Agustina atas kesempatannya. Ya, selamat sore, Prof. Salam kenal. Saya sangat tertarik atas materi dari Prof yaitu mengenai ensemble docking. Nah, di situ artinya sebelum kita melakukan docking, protein tersebut dilakukan simulasi dinamika molekul ya, Prof. Ya. Nah, artinya apakah kondisi protein tersebut dalam kondisi tanpa ligan atau apoenzim? Seperti itu, Prof. Semua. Jadi saya jawab ya, langsung jawab. Semua. Jadi seperti contoh yang saya jelaskan tadi di slide saya. Jadi apa yang mahasiswa saya lakukan adalah dia melakukan MD terhadap molekul protein dengan dan tanpa ligan. Karena kita lihat dinamika molekul itu berbeda kalau dia ada ligan dan tanpa ligan. Jadi kita run semua. Ya, dan nanti kita akan dapatkan konformasi yang berbeda-beda dan kemudian kita lakukan docking terhadap konformasi tersebut. Memang banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan, nggak simple, tidak simple ya. Jadi semua ya, baik tanpa ligan maupun dengan ligan. Kalau nggak ada struktur yang dengan ligan, yang tanpa ligan aja di run. Tapi ion logamnya tetap harus dipertahankan, tidak bisa kita buang karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari hasil riset mahasiswa saya, ternyata ada efeknya. Kalau kita buang ion logamnya, itu ada efeknya terhadap dinamika si reseptor. Oh iya, baik Prof. Ada satu pertanyaan lagi Prof. Lalu pemilihan konformasi yang kita gunakan untuk docking setelah di simulasi docking dengan waktu simulasi tertentu, itu hal yang perlu diperhatikan yang mana ya Prof? Apakah di akhir simulasi kita lihat konformasinya untuk digunakan sebagai target untuk docking atau kita amati dari awal hingga akhir hal apa yang terjadi perubahan dari sisi aktifnya. Oh iya, itu ada caranya ya. Saya publikasi satu paper tahun 2004, ya, hampir 20 tahun yang lalu. Sebentar saya tunjukkan ya. Bagaimana cara kita melihat konformasi protein selama dinamika molekul. Ya. Jadi ini saya share screen ya. Share screen. Ya, jadi ini paper yang saya publish tahun 2004. Sudah lama sekali ya. Yaitu tentang dinamika enzim ya, Candida rucosa, di mana saya melihat konformasi yang berbeda dari protein ini selama simulasi MD 1 nanosecond. 20 tahun yang lalu 1 nanosecond simulasi itu sudah hebat banget loh. Sekarang 1 nanosecond kan nggak ada apa-apanya. Sekarang kan 50 nanosecond, 100 nanosecond. Dulu 1 nanosecond itu udah jago loh. Seminggu 1 nanosecond itu baru selesai. Nah seperti ini ya. Figure 2, gambar 2 kelihatan ya. Ini adalah kita menyebutnya sebagai RMSD 2 dimensi. Jadi 2-dimensional root mean square deviation. Ini ada di dalam GROMACS, ada di dalam EMBER. Kebetulan pada 20 tahun yang lalu saya pakai EMBER. Ya. Ini adalah RMSD bukan 1 dimensi ya, yang 1 dimensinya yang di atas. Ya, nanti minggu depan kalau ngambil modul MD, ini akan lebih jelas akan dijelaskan dengan lebih detail apa yang dimaksud dengan RMSD. Jadi yang gambar atas ini adalah 1 dimensi RMSD,
Nah, yang di bawah ini adalah RMSD 2 dimensi. Nah, dari RMSD 2 dimensi ini, kita akan bisa melihat beberapa konformasi protein selama 1 nanosecond, yaitu dengan melihat kotak hijau. Ini konformasi pertama, konformasi kedua, konformasi ketiga, konformasi keempat, dan yang paling kelima ini agak besar ini. Jadi paling tidak dari sini saya bisa mendapat 5 struktur yang akan saya lakukan docking. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan MD, dengan molecular dynamic. Jadi nanti 5 docking, Bu. Jadi 5 struktur yang akan kita peroleh dengan konformasi yang Iya, berbeda dan kemungkinan betul. hal itu mempengaruhi interaksinya dengan ligand seperti itu ya, Prof. Iya, betul. Tetap setelah di docking kita perlu dilakukan MD kembali ya, Prof. Setelah docking, iya. Jadi sebenarnya prosesnya itu panjang ya. Kalau kita melihat prinsip dari ensemble docking ya. Jadi yang pertama itu adalah MD untuk melihat berapa konformasi dari si protein ini ya. Kalau dari sini saya dapatkan paling nggak 5. Kemudian kita lakukan docking terhadap 5 konformasi tersebut. Dan setelah itu kita masih melakukan MD lagi, yaitu kita melakukan kalkulasi ulang terhadap binding affinity yang menggunakan teknik MMPBSA. Nah, nanti pas modul MD bisa ditanya ke apa yang dimaksud dengan MMPBSA. Jadi sebenarnya panjang ya, MD, docking, MD lagi gitu. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya, cukup sangat menggambarkan sekali. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Prof. Kan pertanyaan selanjutnya dari Bu Maria. Silakan Ibu. Mbak Didin. Selamat sore Prof. Saya jadi tertarik dengan penjelasan Prof tadi, membuka juga kegalauan saya karena kan sebenarnya struktur 3 dimensi protein itu kan kalau memang berikatan dengan sesuatu pasti mengubah struktur 3 dimensinya. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak yang tadi Bapak sampaikan, itu ini terkait dengan ligannya ya. Kalau kemarin-kemarin kan dikatakan ligan itu sebisa mungkin mirip dengan kontrol atau mirip dengan yang selama ini sudah ada gitu. Nah, kalau berarti dengan Bapak tadi, apakah itu juga perlu kita pertimbangkan kemiripan? Atau kita bisa melakukan MD ini dengan berbagai macam jenis struktur kimiawi gitu. Jadi memungkinkan tidak harus misalnya selama ini yang jadi masalah itu fenolik terus gitu. Apakah kita bisa juga selain fenol? Itu pertanyaan saya dengan MD. Terima kasih, Pak. Bisa, Bu. Jadi bisa senyawa apa saja. Mahasiswa saya itu melakukan screening terhadap 5 juta senyawa. Yang kemiripan dengan senyawa kontrolnya itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Ya. Oh, gitu, Pak ya. Ya, jadi tidak perlu mirip dengan senyawa kontrol. Ya. Tidak perlu. Selama interaksinya cukup bagus, ya, itu bisa dipertimbangkan untuk diuji secara in vitro. Jadi tidak perlu senyawa mirip dengan kontrol. Nah, apakah itu juga ya ini buat yang kami yang pemula ya, Pak ya. Apakah itu juga harus dibuktikan dahulu dengan misalnya prediksi bioaktivitas dulu untuk memilih senyawa-senyawa tersebut? Sebelum sampai ke MD. Jadi kalau yang ensemble docking ensemble docking tadi ya, misalnya kita punya 5 juta senyawa ya, kemudian kita lakukan molecular dynamic simulation terhadap reseptor ya, kemudian misalnya dapat 5 konformasi, kemudian kita lakukan docking terhadap 5 struktur protein tersebut. Ya. Apakah kita perlu melakukan screening awal? Kalau saya tidak. Kalau saya tidak, ya, tergantung dari basis data, database apa yang Ibu pergunakan. Beberapa basis data mereka sudah melakukan screening, misalnya hanya molekul-molekul yang memenuhi prinsip Lipinski. Ya, mungkin Ibu tahu prinsip Lipinski ya, artinya rule of 5 ya. Kemudian ada beberapa database ya, saya dulu menggunakan database dari University of Edinburgh. Dia sudah memilihkan di dalam 5 juta senyawa tersebut hanya senyawa-senyawa yang memiliki sifat drug-like. Ya, hanya memiliki senyawa hanya drug. Jadi tergantung dari database yang Ibu miliki. Kalau database Ibu sudah melakukan pre-screening, screening awal, jadi hanya molekul-molekul yang memiliki sifat sebagai drug-like, ya, itu langsung docking aja. Langsung. Tapi kalau misalnya database Ibu belum melakukan pre-screening, mungkin Ibu bisa lakukan pre-screening dulu. Misalnya
Lipinski rule of five, kemudian toxicity misalnya. Toksisitas bisa diprediksi kan? Diprediksi. Jadi ketika ibu melakukan docking, hanya melakukan docking terhadap senyawa-senyawa yang memang sudah diprediksi memiliki toksisitas rendah, kemudian memenuhi aturan rule of five misalnya, seperti itu. Ya Pak, terima kasih sekali, sangat jelas. Sama-sama. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Prof. Tejo. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Himatul Baroro. Ibu silakan. Ya, terima kasih. Pak, begini, saya melakukan docking dengan ligan molekul oligosakarida yang memiliki gugus-gugus samping itu bermuatan negatif. Dia gugus sulfo bermuatan negatif. Terus kemudian didockingkan pada reseptor yang memang dia sifatnya bersifat elektronegatif, memang dia. Terputus suaranya. Program docking apa Pak yang cocok itu, yang bisa? Karena tadi disampaikan bahwa docking tidak bisa menghitung interaksi ionik, begitu Pak? Oke. Baik Bu. Kalau interaksinya adalah antara artinya muatannya itu ada di asam aminonya, itu autodokfina nggak masalah, itu bisa menghitung ya. Tetapi yang banyak sekali masalah itu kalau misalnya ligannya mengandung logam, ya, ligannya mengandung logam yang bermuatan ya, atau misalnya di dalam reseptornya itu ada kofaktor yang bermuatan, misalnya gugus him, misalnya kayak hemoglobin ya, itu ada logam ya di tengahnya itu logam besi yang nilai oksidanya bisa 2 atau 3 ya, plus 2 atau 3. Autodokfina biasanya tidak bisa menghandle seperti ini. Ya. Yang bisa menghandle seperti ini adalah kalau saya tidak salah, Schrödinger. Kalau saya tidak salah, itu satu paket, itu harganya cukup mahal ya. Itu berapa puluh ribu US dollar. Schrödinger, kemudian GOLD. Gold. Itu juga mahal, dari namanya kan gold, emas ya. Itu juga mahal. Nah, itu bisa menghandle logam. Mereka bisa menghandle muatan ya, baik dalam bentuk logam maupun dalam bentuk non logam. Tapi untuk autodokfina saya agak skeptis karena memang autodokfina tidak didesain untuk itu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Hima, terima kasih Prof. Tejo. Ya. Oh, ini dari, mungkin saya baca yang dari chat terlebih dahulu nggih. Ini dari Pak Priangga Adi, apakah setelah dilengkapi dengan ensemble docking atau molekular dinamik masih ada skeptisisme yang serupa, Prof? Mungkin dari hasilnya. Sebagai ilmuwan saya selalu skeptis. Karena apa? Karena dinamika molekul pun, MD pun sebenarnya ada banyak sekali penyederhanaan. Ya, kita menyebutnya sebagai approximation. Ya, karena dinamika molekul ini basisnya adalah molekular mekanik, ya, mechanical molecule, di mana gerakan elektron itu diabaikan. Kita menyebutnya sebagai Born-Oppenheimer approximation, ya, BO approximation, di mana setiap atom yang kita miliki, ya, yang disimulasikan di dalam dinamika molekul, itu diibaratkan sebagai satu benda, ya, di mana elektron itu diabaikan karena elektron itu terlalu kecil. Jadi yang diperhitungkan itu hanya proton. Ya. Tapi untuk reaksi kimia, ya, reaksi enzimatik, interaksi antara ligan, ya, dengan reseptor, tentu terjadi transfer elektron, kan, di mana hal ini tidak bisa dimodelkan dengan dinamika molekul karena aproksimasi tadi, ya, Born-Oppenheimer approximation. Masih ada skeptisisme, terutama ketika saya bekerja dengan enzim. Ya, kalau reseptornya itu enzim. Karena kalau reseptornya enzim, itu interaksi antara ligan dan reseptor, itu setelah mereka berinteraksi, harus ada reaksi kimia. Harus ada reaksi kimia. Karena reaksi enzimatik, kan, reaksi enzim, harus ada reaksi kimia. Ini hanya bisa dimodelkan dengan quantum mechanics. Saya tidak tahu apakah teman-teman InBio ada modul tentang quantum mechanics. Mungkin bagi rekan-rekan yang berminat, ya, untuk melihat reaksi enzimatik, itu harus mengerti dasar-dasar quantum mechanics.
Jadi apakah masih ada skeptisisme? Ya. Selama hal tersebut belum dibuktikan secara in vitro dan in vivo, saya masih ada skeptisisme. Karena saya tahu bahwa dinamika molecular dynamic simulation ada banyak sekali approximation, ada banyak sekali penyederhanaan. Terima kasih Prof pemaparannya. Mungkin pertanyaan dari Pak Rahadian Zainul, Bapak. Ya, baik. Prof, saya ingin bertanya, Prof. Sehubungan spike tadi, sebenarnya saya kan ikut pelatihan InBio ini, saya bisa menemukan jalan untuk melakukan simulasi untuk eksperimen pada tahun kedua nanti membuat nanomaterial. Sebenarnya untuk komputasi saya juga melakukan sama tim sebelah itu dengan kawan-kawan di Quantum. Kita menggunakan DFTB Plus gitu. Nah, makanya saya ingin memperkaya wawasan saya dan konfirmasi sama Prof. Kalau kita mau bertanya lebih spesifik lagi, ada nggak semacam tempat atau konsultan yang bisa memberitahu kita, saya mau ini loh, misalnya mau menginteraksikan ini, mau melihat kemampuan uji ini, itu kemana kita, Prof? Saya pikir teman-teman InBio ini yang tempatnya bertanya ini. Nah, tapi kalau di InBio saya lihat banyaknya ke arah natural product, ke protein, ke bio ini ya, bio molekuler gitu. Tapi yang saya hadapi sebenarnya saya ke material yaitu nanomaterial cuprous oxide dengan bagian luar saja dari spike pada virus SARS-CoV-2 itu. Maka tadi saya coba akan cari di HEDOC kata Prof. Tapi sebenarnya di tim kita di tempat lain, saya ada tim dari ITB, dari kawan-kawan di sana itu bekerja sama dari Waseda juga dari Jepang itu mengerjakan yang menggunakan DFTB Plus itu, Prof. Cuman saya lihat molekulernya kan besar kalau yang mau saya lakukan. Nah, itu juga kendala kalau kita di kuantum, Prof. Mungkin ada saran dari Prof atau bagaimana gitu. Ya, kalau molekulnya besar menggunakan kuantum memang berat sekali ya. Jadi saya sendiri kurang begitu familiar ya dengan sistem oksida ini ya. Jadi saya tidak bisa memberikan advice lebih detail tentang hal tersebut. Nah, jadi mohon maaf Pak, saya nggak. Okay, kalau saya tahu pakarnya saya bisa kasih rujukan. Tapi karena saya kurang fokus ke arah dengan oksida tadi ya. Tadi oksidanya apa Pak? Nanooksida dari nanomaterial oksida. Jadi nanomaterial oksida itu saya buat menjadi berbentuk antibody. Ada ukuran antibody saya tiru banget karena dia nanti buatnya untuk cat, Prof. Jadi aerosol dari SARS-CoV-2 itu nanti nempel di dinding. Nah, bagian luar dari SARS-CoV-2 itu akan berinteraksi secara fisik gitu. Jadi tidak sampai ke uji-ujinya ke protein sana, nggak sampai sebenarnya. Saya hanya menghantam dari spike-nya itu saja sebenarnya. Oh, kalau seperti itu sebenarnya lebih gampang, Pak. Karena interaksinya fisik kan. Karena kalau interaksinya secara fisik itu lebih gampang. Artinya kita tidak perlu melihat interaksi secara molekuler. Oh, tidak. Iya, tadi kan ada yang bertanya juga sepertinya mengenai antimicrobial peptide. Itu artinya kalau kita menggunakan bahan cat ya, yang bisa bersifat antivirus, yang pertama kita harus pahami adalah sifat dari permukaan virus itu sendiri, membrannya seperti apa ya. Jadi membrannya itu tidak hanya bagian spike, spike, tapi keseluruhan dari membran ya, itu harus kita pahami. Dan kemudian kita membuat material yang bisa mendestruksi ya, yang bisa mendestruksi membran sel tersebut ya. Teman-teman saya banyak menggunakan misalnya metal oxide. Metal oxide ya? Ya, metal oxide ya. Ya, saya menggunakan metal oxide. Ya, jadi metal oxide itu sudah lama diketahui bersifat sebagai antibakteri. Iya, benar sekali. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Bapak ya, saya nggak usah melakukan uji docking segala macam. Langsung dicoba aja Pak, karena sudah. Tapi Prof, saya di tahun pertama ini kontrak grant saya itu harus uji optimasi dengan komputasi, itu masalahnya Prof. Sebenarnya saya tahun kedua saya udah masuk lab gitu, udah uji. Ya, karena metal oxide ini sudah lama kita ketahui, memang punya sifat sebagai antimikroba. Ya, benar. Kita sudah well known, kecuali kalau Bapak ingin membuat metal oxide yang jenis baru ya, itu mungkin nanti bisa. Tapi biasanya kalau teman-teman saya itu melakukan studi terhadap metal oxide, mereka terus ke in vitro, Pak. Iya, benar. Jadi menggunakan virus langsung dicoba.
Tapi ini tuntutan grant ini, Prof. Gimana caranya? Grant itu kan proposal. Proposal artinya sesuatu yang kita usulkan ya. Ketika mungkin kita tulis grant beberapa bulan lalu. Tetapi ketika riset kita berjalan, kita mendapat banyak input kan. Oh mungkin pendekatan yang lebih baik seperti ini, mungkin pendekatan yang lebih baik seperti itu. Yang namanya proposal itu tidak mengikat, Pak. Artinya ketika kita dalam perjalanan proyek, perjalanan riset kita mendapatkan advice, mendapatkan input bahwa ada cara yang lebih baik dan cara yang lebih efektif. Why not? Ya. Jadi mungkin ketika Bapak menulis proposal itu, mungkin dulu informasi yang Bapak lakukan, harus melakukan teoritis dulu, baru kemudian studi in vitro. Sebenarnya cara terbaik adalah karena metal oxide ini sudah kita ketahui sebenarnya bisa berfungsi sebagai antimikroba. Kalau saya jadi Bapak, saya ke in vitro dulu. Saya ke in vitro dulu, dan ketika sudah terbukti, baru nanti kita mempelajari mekanismenya dengan komputer. Gitu. Jadi karena apa? Karena kalau kita susah-susah mempelajari dengan komputer, nanti ketika diuji in vitro ternyata nggak berhasil, itu kan setahun sudah terbuang. Tapi kalau kita in vitro dulu dan ternyata berhasil, ya, baru kita studi secara komputasi untuk mengetahui apa mekanismenya, seperti itu. Makasih, Prof. Baik.